Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Damayanti, NIM saya 2205040130. Di sini saya akan mempresentasikan hukum internasional, konflik Israel dan Palestina. Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia yang melibatkan berbagai elemen termasuk isu wilayah, agama, sejarah, dan politik. Dalam konflik negara antara Israel dan Palestina yang telah melanggar ketentuan hukum internasional yang bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil warga. Sebagai negara yang berdaulat dan juga merupakan negara anggota PBB, Israel wajib untuk tunduk pada ketentuan piagam PBB yang pada dasarnya bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Palestina juga wajib tunduk pada ketentuan piagam untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan dunia, walaupun negara tersebut bukan negara anggota PBB. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi. Konflik ini memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel, yang mengakibatkan pembentukan negara Israel dan pengungsian rakyat Palestina. Israel menguasai wilayah yang diambil selama perang-perang dengan negara-negara Arab, seperti tepi barat, jalur Gaza, dan bagian dari Yerusalem Timur. Ini menyebabkan konflik berkepanjangan tentang pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini. Terdapat banyak upaya internasional yang telah dilakukan untuk mencapai solusi damai atas konflik ini. Namun, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Selanjutnya, ada konflik Israel-Palestina yang melibatkan beberapa aspek hukum internasional. Yang pertama ada konflik hukum bersenjata. Yang kedua ada hukum humaniter internasional. Yang ketiga hukum pengungsi, perlindungan terhadap masyarakat sipil, dan hukum humaniter, asistensi humaniter. Konflik Israel-Palestina yang melibatkan beberapa aspek hukum internasional tersebut merupakan penguasaan Israel atas wilayah Palestina dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan pengingkaran terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasi. Agresi Israel terhadap Palestina telah melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional termasuk prinsip kemanusiaan, prinsip humaniter internasional, kemanusiaan, keterbatasan, dan perbedaan. Meskipun hukum internasional menganjurkan penyelesaian konflik secara damai, konflik antara Israel dan Palestina belum terselesaikan secara kedua belah pihak. Selanjutnya ada pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Yang pertama itu ada norma self-determination, yaitu norma yang memberikan hak pada wilayah yang wajib berada dalam penguasaan kolonial untuk dimerdekakan. Terus yang kedua itu ada norma uti possidetis juris, yaitu batas-batas wilayah yang dimerdekakan itu harus identik dengan batas wilayah kolonial. Nah, prinsip ini diperkuat oleh pendapat Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion on Legal Consequence of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965 pada 2019. Norma self-determination juga mengharuskan wilayah koloni dimerdekakan secara utuh dan tidak boleh dipecah-pecah. Nah, yang terakhir itu ada norma non-use of force, yaitu penggunaan kekerasan telah diharamkan untuk memperoleh wilayah. Jadi larangan ini itu mulai berlaku sejak Piagam PBB pada tahun 1945 dan ditegaskan melalui Declaration of Principle of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. Oke, selanjutnya ada dasar hukum. Nah, dasar hukum ini ada 8 dasar hukum, dan saya akan menjelaskan beberapa saja.
Untuk dasar hukum yang ke-8 itu yang pertama ada resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing res garing 181 dan partition plan 29 November 1947. Yang kedua resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing res garing 273 tahun 1949. Yang ketiga Declaration on Principle of International Law Concerning Friendly. Yang keempat ada Relation and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations tahun 1970. Yang kelima ada Resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing res garing 43 garing 177 tahun 1988, Oslo Accord 1993. Yang keenam ada UNELC Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act tahun 2001. Yang ketujuh ada resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing res garing 67 garing 19 2012. Dan yang terakhir ada resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing S 10 L22 pada tahun 2017. Nah, resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing res garing 67 garing 19 tahun 2012 ini mengafirmasi hak self-determination dalam kaitannya dengan wilayah Palestina yang diokupasi sejak 1967. Saat ini Palestina diakui sebagai negara oleh 138 dari total 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Dan sejak 2012, melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing res garing 67 garing 19 diberikan status sebagai non-member observer state. Palestina belum secara resmi menjadi anggota PBB karena untuk menjadi anggota PBB itu harus mendapat rekomendasi oleh Dewan Keamanan PBB. Yang mana hal tersebut itu hingga saat ini tidak bisa dilakukan karena rekomendasi dari DKPPB pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Konflik ini telah berevolusi dan Israel telah diakui sebagai negara dan menjadi anggota PBB pada tahun 1949 melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing res garing 273 tahun 1949. Sedangkan Palestina melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor A garing res garing 43 garing 177 tahun 1988. Deklarasi kemerdekaannya tanggal 15 November 1948 telah diakui oleh PBB. Yang selanjutnya itu ada pro dan kontra. Nah, di sini saya merupakan pro dari Palestina. Pro Palestina itu menggunakan berbagai argumen untuk mendukung perjuangan Palestina. Itu antara lain yang pertama itu ada menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang kedua itu mengutuk tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia di wilayah Palestina. Yang ketiga itu menyerukan solidaritas terhadap rakyat Palestina yang menjadi korban konflik. Terus yang keempat ada menuntut pengakuan hak-hak rakyat Palestina dan berdirinya negara Palestina merdeka. Yang kelima, mendorong boikot terhadap produk Israel sebagai bentuk tekanan politik dan ekonomi. Yang keenam, menyerukan gencatan senjata dan perdamaian antara Palestina dan Israel. Yang ketujuh, menuntut dukungan internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Nah, pro-nya Palestina ini ada di hak asasi manusia. Para pendukung Palestina ini menekankan hak asasi warga Palestina, termasuk hak untuk hidup bebas dari pendudukan dan blokade ekonomi. Yang kedua itu ada solusi negara dua. Banyak pihak mendukung solusi negara dua yang adil, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan. Nah, untuk kontranya Israel itu ada okupasi dan pembangunan pemukiman. Kritik mengenai pendudukan Israel di tepi barat dan pembangunan pemukiman dianggap melanggar hukum internasional dan menghambat prospek perdamaian. Israel juga melanggar hak asasi manusia. Dia kena pelanggaran hak asasi manusia karena beberapa pihak menuduh Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina dalam konteks konflik tersebut. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.